Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pembuatan animasi. Mari kita doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Doa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini coba kalian biar lebih semangat berdiri sebentar. Ya, semuanya berdiri sebentar. Silakan berdiri. Ya. Kita sekarang melakukan relax dulu ya. Relax dulu biar nggak capek, biar nggak tegang ya. Silakan tangan di atas, digerak-gerakkan semuanya, dua tangan ya. Kemudian tangannya ke samping, dibuka tutup tangannya. Kemudian kita lari-lari kecil, ya, lari kecil, sudah, oke. Cukup ya. Gimana rasanya setelah penyegaran? Sindingan. Jadi kita dalam pembelajaran itu harus ada relax ya. Jadi supaya apa? Apa yang kita pelajari itu kalau kita tidak tegang bisa flash, apalagi ini dalam proses pembuatan animasi ya, itu perlu pemikiran yang selalu cerah. Nah, anak-anak pada siang hari ini kita akan belajar bersama ya. Jadi nanti kalian yang akan lebih aktif gitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, anak-anak pernah melihat film animasi ya? Nah, siapa yang pernah melihat film animasi 2D kan tuh? Ini Mas Novan. Film animasi apa yang pernah lihat? Anime Naruto. Kalau Novan? Saya ini Agame Hakim. Wih, Agame ya. Kalau kamu lihat film? Si Bongo. Ya. Dari film-filmnya itu ada karakternya kan ya? Ada karakter. Ada juga backgroundnya enggak? Ada. Tentunya ada yang ceritanya begitu ya. Ada ceritanya. Nah, apa yang film animasi itu kira-kira ada warnanya enggak? Ada Pak. Ada. Karakternya atau backgroundnya? Contohnya Pak. Iya, dua-duanya. Kamu juga? Ya, Pak. Warnanya bagaimana? Apakah cerah atau warnanya itu abu-abu saja? Warna cerah, warna sekali, Pak. Oh iya. Itu fungsinya apa Mas? Kalau warnanya yang cerah dan sebagainya? Kalau warnanya cerah kan menentukan cahaya. Iya. Berarti segmen yang melihat termasuk anak-anak itu senang ya, begitu ya. Jadi anak-anak sekarang kita akan memasuki pelajaran kenapa penting dalam pembuatan animasi itu harus melakukan pewarnaan pada background dan juga karakter, seperti itu ya. Saya tunjukkan bahwa dalam tahap pembuatan animasi itu ada alur ya. Tentunya kami sudah paham yang pertama kali ya, kita dalam membuat animasi itu butuh namanya elemen-elemen visual. Tentunya yang pertama kamu perlu membuat namanya aset ya. Apa saja yang dimaksud aset ini?
background properti karakter. Ya, jadi background, properti, karakter, ya, itu adalah aset visual. Itu harus dibuat dulu. Nah, ini di sini kita beri kode V, ya. Nah, kemudian ada namanya elemen gerak, ya, atau animation digerakkan. Jadi kalau sudah membuat aset, nanti kemudian perlu digerakkan. Kita beri kode V. Nah, di sini ada kode editorial. Nah, apa itu editorial? Di sini adalah membuat apa? Gerakan atau editing, kan? Jadi ada E1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian V1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan menginjak pada V3. Apa itu V3? Jadi ini perlu saya jelaskan bahwa ada tahapan-tahapan di sini, yaitu yang pertama adalah membuat cerita, kemudian buat storyboard, membuat animatik, ya, itu termasuk elemen-elemen yang harus dibuat dahulu. Sekarang kita menginjak pada V3, yaitu pada tahap ini, tahap untuk memahami proses pewarnaan gambar latar atau background 2D dan objek gambar 2D, karakter dan non karakter. Jadi animasi itu bisa berupa karakter, ya, karakter manusia, binatang, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang non karakter, ya. Yang non karakter itu kira-kira apa? Nah, beda, kemudian rumah dan sebagainya, itu namanya apa? Ya, kalau kita sebut namanya properti. Jadi itu yang menjadi pendukung daripada elemen visual itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi, ya. Nah, jadi kita sekarang akan melakukan lebih banyak hal tentang bagaimana praktek pembuatan pewarnaan background. Apa itu background? Sebuah latar yang membuat penonton lebih tertarik. Iya. Kalau kamu apa menurut kamu? Ya. Buat nentuin suasana dari karakter itu. Iya, bagus sekali. Suasana. Jadi kalau kita sedang di sekolah ini, ya, di kelas ini, suasana di sekitar ini apa kira-kira? Oh, ada teman-teman, ada yang sedang praktek, ada yang sedang menggambar, ya. Kemudian ada juga yang mengerjakan sambil headset, ya. Beberapa itu adalah bisa kita pakai namanya background atau suasana, ya, gambar latar. Nah, pemilihan background yang pertama adalah tema, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa sesuai dengan tema untuk memperkuat dari pesan visual. Yang kedua adalah kualitas. Nah, coba saya tanya, ini gambar itu kalau dibuat itu ukurannya berapa? Ya, 20 sama 10. Berarti itu kualitas 600. ya. Jadi ukuran gambar harus dibuat resolusi yang tinggi, high, ya. High atau HD, high dimension atau high definition. Berapa HD? Yaitu 1920. Iya, 1920 kali 1080. Itu ada kualitas tinggi, ya. Itu untuk tampilan di layar komputer, layar laptop, HP dan sebagainya, itu sangat bagus. Nah, kalau di bawahnya bisa memakai ukuran berapa?
Ya, jadi kalau kita memakai resolusi yang lebih kecil itu diperbolehkan, tapi nanti tentunya kualitasnya akan beda seperti itu. Ini resolusi ya. Originalitas. Nah ini yang perlu saya tanyakan. Mas, kamu kalau menggambar itu cuma download di internet atau gambar sendiri? Supaya gambarmu tidak plagiat harus ya. Jadi kalau animasi ini kan sesuatu konten yang akan dipublish. Kalau ada konten yang kita ambil dari internet, dari YouTube, dari apa saja, itu nanti akan terkena namanya plagiasi. Makanya yang terakhir adalah harus original, harus asli, harus membuat sendiri. Begitu. Nah, penyesuaian warna ya, warna. Jadi yang pertama adalah mood. Ya, mood itu artinya apa? Sesuatu yang mewakili ya, mewakili daripada emosional kita. Jadi sesuatu yang tertuang itu adalah mewakili karakter kita. Oh, kita butuh suasana yang serem, berarti gambar latarnya harus dibuat yang keabu-abuan, gelap-gelapan dan sebagainya seperti itu. Kemudian keselarasan, pastikan elemen visual itu selaras ya, selaras dengan desain karakter yang lain. Contohnya apa? Kalau karakternya itu warnanya gelap, pasti bahan beritonya harus cerah. Kenapa? Ya tentunya kan nggak kelihatan, masa karakternya hitam, backgroundnya hitam, jadinya apa? Nggak ada yang dilihat ya. Jadi harus kontras begitu. Jadi keselarasan antara karakter dan background itu harus kontras, artinya berbeda. Kenapa? Apa yang mau dilihat? Yang ditonjolkan apa? Yang ditonjolkan backgroundnya, apa yang ditonjolkan karakternya. Kemudian branding. Nah, branding ini termasuk apa ya? Untuk mencerminkan animasi yang kita buat. Ada bedanya nggak film yang kamu lihat satu dengan satu? Ada. Bedanya apa ya? Semuanya. Iya, dari semuanya, dari style, dari cerita, warna. Iya, ternyata semuanya berbeda. Itulah yang menunjukkan bahwa brandingnya itu pasti mengangkat semua apa elemen-elemen visual, baik itu karakter, kemudian background, suara, ya, style dari karakter sendiri dan sebagainya itu akan sangat berbeda. Di sini aku mau membuat karakter. Ya, jadi di sini kalian boleh memakai aplikasi saja untuk mewarnai karakter. Bisa pakai Photoshop, bisa pakai Edit Pen, bisa pakai CSV ya. Yang paling penting kembali lagi adalah ukuran, ya, ukurannya. Kalian butuh setidaknya 5 pose. Tapi di sini aku cuma bikin 1 pose saja, yaitu pose 4. Ya, ternyata dalam bahasa karakter tidak hanya 1, tapi paling tidak minimal ada berapa mas? Berapa? 5. 5 itu apa saja mas? Depan sampai 3/4 belakang, 3/4 kaki belakang. Oh iya, benar. Jadi ada 5, ya, ada 5. Itu yang harus dibuat utama, ya. Kenapa? Nanti setelah itu jadi, kita akan bisa mengadakan
pekerjaan selanjutnya setelah ada pewarnaan background dan pewarnaan karakter. Ya, tapi biasanya memakai Photoshop. Kenapa saya biasa pakai Photoshop? Karena di situ saya membutuhkan namanya kode warna. Nah, jadi nanti satu gambar ini jika diberikan kepada bagian galeri, maka stylenya itu akan sama. Paham ya? Oke. Jadi ini salah satu sketsa. Ya, jadi seperti ini. Proses Ini perlu dipahami anak-anak. Jadi dalam membuat karakter, pewarnaan background, yang ini pewarnaan background, itu kalau warna ini tidak diblok, ya, maka harus pandai-pandai kalian, terutama coloring background ya, harus mempelajari daripada setel keseluruhan. Oh, ini dominasinya ke warna coklat. Nah, maka yang lain juga seperti itu, ya. Jadi nggak boleh di sini warna coklat, yang satunya itu warna soft, nggak boleh ya. Jadi harus tadi yang sudah saya jelaskan, harus ada keserasian. Itu yang perlu dicatat, ya. Jadi sebenarnya pakai software apapun bisa, ya. Biasanya kalau seperti ini itu gambarnya satu-satu. Artinya gini, kalau saya biasa memakai Photoshop, ya, itu satu warna, maka di situ adalah satu kode. Oh, ini warnanya biru muda, jangan seperti ini. Nah, ini saya praktekkan ya. Setuju? Setuju. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan anak ya, jadi dari gambar ini itu harus antara garis dan satunya, karena saya memakai sistem blok, maka garis-garis ini harus nyambung. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ini adalah contoh nanti LKPD yang saya berikan, bahwa gambar ini nanti saya berikan berupa file. Ini contohnya, dan diwarna. Jadi pelajaran kali ini kita melakukan pewarnaan, yaitu gambar background dan gambar karakter. Jadi untuk background ini nanti adalah contoh pewarnaannya, ya. Nanti digambar, diwarna sesuai dengan cerita yang sudah ada. Jadi nanti masing-masing pasti kan berbeda backgroundnya, ya. Coba kamera ini untuk contoh karakter yang perlu diwarna. Ini adalah contoh karakter yang nanti saya berikan berupa file, ini kertas ya. Bahannya nanti silakan diwarna. Ini adalah pewarnaan yang diinginkan, sesuai dengan cerita dan storyboard yang sudah dibuat. Bisa dipahami ya? Oke.
umpan balik ya, ada umpan balik apakah pembelajaran ini bermanfaat atau tidak, nanti bisa kalian kerjakan, nanti saya share di grup ya. Kemudian ada juga nanti pembelajaran dari hari ini itu kira-kira itu penting apa tidak, apalagi menginjak kalian nanti untuk berproduksi atau mau bekerja atau misalnya freelance ya, itu kalian membuat refleksi sampai di mana sih kegunaannya karakter dan karakter background itu. Nah ini nanti link itu akan saya berikan ke kalian isi, dan nanti dari situlah kita akan mendapatkan feedback ya. Oh ternyata apa yang kalian ungkapkan itu menjadi bahan yang sangat penting bagi kami guru-guru mengajar sesuai dengan kebutuhan di industri. Ya ini sangat penting karena apapun yang kita pelajari jika di industri tidak dipakai juga kurang bermanfaat. Seperti itu. Bisa pahamnya Nenek? Ya, demikian anak-anak pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan anak-anak.